Sering dengar kata Ummu Salamah. Nah, siapa sih sebenarnya? Terus nama aslinya siapa sih? Nah, di video kali ini aku bakalan ngeceritain mulai dari silsilah keluarganya Ummu Salamah hingga sepak terjangnya yang akan menjadi Ummul Mukminin. Tetapi di ceritanya Ibunda Ummu Salamah ini aku bakalan bikin dua part. So buat teman-teman, aku minta tolong banget buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi di YouTube channel aku, Hilda. Di video kali ini aku pengen banget ngeceritain kisah seorang ibunda Ummul Mukminin yang sangat penyayang, yang sangat penyabar, dan yang sangat pemurah. Dan dia juga tergolong keluarga yang sangat kayak memiliki derajat yang tinggi gitu. So teman-teman jangan lupa untuk nonton videonya sampai habis karena sayang banget kalau kisahnya untuk dilewatin. Dan di kisahnya Ummu Salamah ini aku bakalan bikin dua part. So buat teman-teman please stay tune terus di YouTube channel aku. Nah, Ummu Salamah, kita sering banget kan dengar ceritanya Ummu Salamah ini. Dia adalah sosok siapa dan sebenarnya siapa sih namanya Ummu Salamah yang asli gitu kan. Nah, sebenarnya Ummu Salamah itu kayak gelar gitu. Jadi dia memiliki anak laki-laki yang bernama Salamah. Nah, makanya dia dijuluki sebagai Ummu Salamah dan suaminya menjadi Abu Salamah. Tetapi sebelum itu aku bakalan kasih tahu siapa sih nama panjangnya Ummu Salamah ini. Ia bernama Hindun binti Abu Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Nah, jadi sebenarnya panjang banget ya kalau silsilah namanya Ummu Salamah ini pasti dia diikutin dengan marga-marga dan juga nama keluarga-keluarganya. Nah, beliau ini menikah dengan seorang kesatria gitu kan ya. Mungkin kalau saat ini ia seorang tentara karena memang tergabung dengan golongan pasukan Rasulullah pada saat perang Badar dan juga perang Uhud. Nah, siapa sih suaminya Ummu Salamah ini gitu kan yang berani mempersunting seorang gadis cantik, berhijab, berperangai baik, berparas cantik, dan juga dari keturunan yang berada dan keturunan yang pemuka kaum Quraisy. Jadi ayahnya ini adalah salah satu pemuka kaum Quraisy yang sangat pemurah, yang sangat baik hati gitu kan. Pada suatu ketika jadi kayak ada sebuah perlawanan gitu. Setelah dia dipinang oleh seorang kesatria berkuda gitu kan, yang bernama Abdullah bin Abdul Asad gitu kan bin Hilal. Dia lahir dari keluarga Asad. Nah, kemudian mereka setelah menikah, mereka hidup dengan keadaan yang sangat pelik gitu kan. Mengapa? Karena pada saat itu masih gencar-gencarnya para kaum Quraisy ini menyerang para kaum muslimin yang berada atau yang mereka masih golongan bawah. Dan Rasulullah di sana tidak bisa kayak pengen hijrah, tapi keluarganya tuh kayak menahan dia gitu kan. Karena di sana ia kayak dijaga gitu oleh keluarga-keluarganya yang memang pemuka-pemuka kaum Quraisy gitu kan. Nah, rombongan yang ingin akan hijrah ke Madinah ini kan dipimpin oleh Utsman bin Affan. Nah, di situ juga ada juru bicara ke si Raja Habasyah ini gitu kan. Karena di setiap kelompok ataupun di setiap pasukan kabilah ataupun apalah itu kan pasti ada kayak juru bicara gitu kan yang akan mengutarakan apa maksud dan juga keinginan dengan gaya bahasa yang baik, dengan cara komunikasi yang baik. Alhamdulillah Ja'far bin Abi Thalib ini berhasil menegosiasi Raja Najasyi untuk
kedatangan para kaum muslimin ke kota Habasyah. Nah, pada saat itu Abdullah bin Abul Asad ini akhirnya memutuskan untuk berhijrah ke Madinah karena pada saat itu ia memang ingin sekali bergabung dengan pasukan-pasukan kaum muslimin gitu kan. Sedangkan istrinya masih tetap tinggal di kota Mekah. Nah, pada saat itu Ummu Salamah ini kayak pengen ikut gitu kan ke Madinah, tapi ternyata pas waktu di pertengahan jalan dari keluarganya Ummu Salamah ini, dari keluarga Bani Mughirah, dia kayak menyetop gitu kan, terus kayak nggak boleh, kamu nggak boleh ikut suaminya kamu ke Madinah gitu kan. Akhirnya hingga Bani Mughirah dan juga Bani Asad ini kayak apa sih, tarik-tarikan gitu kan. Nah, Salamah ini pengen ikut sama ibunya gitu kan, tetapi di sisi lain ayahnya ingin membawa putranya gitu kan. Nah, pada saat itu akhirnya Bani Mughirah dan juga Bani Asad ini kayak menarik-narik tangannya Salamah sehingga ada salah satu jarinya yang terputus gitu kan karena tarikan dari kedua kabilah ini. Nah, jadi sebenarnya Abdullah bin Abul Asad ini dia kayak pengen istrinya tuh ikut juga gitu kan, tetapi dari seluruh kabilah ataupun kaumnya keluarganya istrinya ini, dia tidak ingin istrinya ikut dengan suaminya ke Madinah gitu kan. Sehingga pada saat itu langsung tuh si Hindun dia dibawa gitu kan, dibawa pulang dan disekap di dalam gudang gitu kan, karena tidak boleh mengikuti suaminya yang hendak ke Madinah. Nah, pada saat itu ia benar-benar nangis sedih gitu kan, hingga suatu ketika ada salah satu seorang keluarganya juga yang termasuk keluarga Bani Mughirah gitu kan, dia kayak bilang gitu kan ke ayah ibunya si Hindun ini gitu kan. Terus kemudian kayak kasihan, dia kayak menangis terus, ingin ketemu anak dan juga suaminya. Lalu kemudian qadarullah, orang tuanya ini mengizinkan gitu kan. Akhirnya setelah mengizinkan, ia langsung ngambil unta dan memacunya ke kota Madinah. Tetapi pada saat di kota Tanim gitu kan, nah di situ dia ketemu oleh salah seorang bernama Utsman bin Tolha bin Abu Tolha. Nah, dia ini adalah sosok sahabat yang sangat baik hati, budi pekertinya. Mengapa? Karena pada saat itu Ummu Salamah ini ditemani hingga ke Madinah gitu kan, tetapi dengan menjaga jarak dan juga kayak menjaga supaya tidak berkholwat antara Ummu Salamah dan juga Utsman bin Abu Tolha ini gitu kan, karena mereka juga sama-sama menyadari bahwasanya Ummu Salamah ini adalah anak dari pemuka kaum Quraisy dan gak mungkin gitu kan dia kayak berbuat macem-macem sama si Ummu Salamah ini. Hingga sampai di kota Madinah ia mencari gitu kan perkampungan suaminya yang bernama Amr bin Ma'ruf gitu kan, perkampungan Amr bin Ma'ruf kayak gitu. Nah, perkampungan ini dekat sekali dengan daerah Baqi gitu kan, pemakaman Baqi yang sering banget aku ceritain ke teman-teman gitu kan. Lalu kemudian sesampainya di depan pintu gerbang Madinah, Utsman bin Abu Tolha ini meminta izin untuk kembali ke Mekah. Kemudian Ummu Salamah merasa terharu, kayak ia tidak pernah memiliki teman perjalanan semenarik ini, sebaik hati ini, kecuali Utsman bin Abi Tolha. Sesampainya di rumah suaminya Abdullah bin Abul Asad gitu kan, mereka akhirnya bertemu anaknya dan membangun rumah tangga di sana dengan keadaan penuh cinta, dengan keadaan penuh kasih sayang gitu, karena tidak ada yang melarang mereka untuk melakukan ibadah-ibadah, sholat, berdoa, puasa, dan juga menyembah Allah dengan keadaan tenang tanpa diganggu oleh para kaum kafir Quraisy itu kan. Nah, kemudian pada saat itu mendekati perang Badar. Nah, si suaminya ini Abdullah bin Abul Asad ini dia mendaftar sebagai pasukannya perang Badar ini gitu kan, tentaranya perang Badar ini gitu kan. Nah, kemudian perang Badar kan udah selesai, kemudian dimenangkan, kaum muslimin membawa banyak sekali harta rampasan perang, kemudian dilanjut di perang Uhud gitu kan.
Kemudian setelah perang Badar dilanjut perang Uhud. Nah, Abdullah bin Abul Asad ini dia kayak merasa dia harus berkorban banyak gitu untuk Islam, berjuang banyak untuk Islam gitu kan. Akhirnya dia ikutlah di perang Uhud. Nah, pada saat di perang Uhud ini menjadi tragedi yang sangat memilukan, menjadi kisah yang sangat membuat Ummul Mukminin ini benar-benar hatinya retak dan patah gitu kan. Mengapa? Karena pada saat itu bahkan Gunung Uhud pun menjadi saksi bahwasannya Abdullah bin Abul Asad ini menjadi tentara yang sangat yang sangat berbakti gitu kan. Maksudnya yang sangat beriman dan juga yang sangat gagah dan kuat gitu kan pada saat itu. Tetapi nyatanya pada saat itu ia terkena tombak, terkena pedang gitu kan, lengannya jadi terkena pedang dan kemudian langsung dilarikan ke camp perobatan gitu. Hanya di sana ia dibawa pulang karena kondisinya semakin parah gitu, dan Ummu Salamah melihat dan menghadapi semuanya dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan juga ketaatan kepada Allah gitu kan. Meskipun ia ditimpa musibah, ia tetap tidak melupakan ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ibunda Ummu Salamah ini merawat suaminya dengan baik gitu kan, dengan sebaik-baiknya gitu kan, dengan obat-obatan yang ia miliki, yang ia cari dengan semaksimal mungkin gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah setelah perang Uhud selesai gitu kan, jadi pada saat itu ada kaum kafir Quraisy, hanya ada beberapa kabilah yang ingin menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Nah, pada saat itu si Abdullah bin Abul Asad ini dia sudah kembali lagi, sudah sehat kembali gitu kan, dan ingin bergabung dengan tentara kaum muslimin untuk melawan para kabilah Quraisy yang memberontak di kota itu gitu kan. Nah, setelah peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin dengan membawa banyak harta rampasan, kemudian sampainya di rumah ternyata ada yang kambuh gitu kan. Ternyata luka yang pas waktu di perang Uhud ini dia kambuh lagi gitu. Makin bertambah bulan, bertambahnya hari, ternyata Abdullah bin Abul Asad ini lukanya belum juga sembuh dan belum juga usai gitu ya. Mungkin sembuh bentar, tapi kayak kambuh lagi gitu kan. Nah, pada saat ia sedang hendak menjemput ajalnya, pada saat itu antara Ummu Salamah dan juga Abu Salamah ini kayak berdialog dan juga berbincang gitu kan. Terus kemudian Abdullah bin Abul Asad ini kayak bertanya gitu kan kepada Ummu Salamah, misalkan ia dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kamu mendapatkan suami yang lebih baik dari aku. Kemudian apabila engkau yang lebih dulu meninggal gitu kan, aku tidak akan menikah lagi dan aku akan merawat Salamah hingga ia besar nantinya gitu. Itu kata Abdullah bin Abul Asad. Kayak ya so sweet gitu lah antara Abdullah bin Abul Asad dan juga Ummu Salamah ini. Kemudian Ummu Salamah ini kayak, kamu jangan bilang kayak gitu kan, kita tuh sama-sama berdoa dan berusaha supaya kamu cepat sembuh dan kembali seperti semula gitu kan. Lalu kemudian ternyata tidak beberapa hari kemudian, tidak lama gitu kan, beberapa lama kemudian akhirnya Abdullah bin Abul Asad ini menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, di situ Ummu Salamah ini benar-benar menangis, bersedih, dan kayak suaminya benar-benar udah menutup mata dan tidak akan bangun lagi gitu kan. Dan akhirnya ia kayak banyak beristighfar gitu dan juga memohon ampun pertolongan kepada Allah supaya mengikhlaskan hatinya gitu kan. Sama tuh berpikir gitu kan, siapa yang lebih baik daripada suaminya gitu kan. Tapi pada saat itu ia benar-benar tidak pernah memikirkan kalau ia akan menjadi Ummul Mukminin atau istri Rasulullah SAW gitu kan. Nah, kemudian pada saat itu 1 bulan kemudian dia masih kayak berpikir dan juga kayak jarang keluar rumah ya, pokoknya kayak masih berkabung gitu. Akhirnya Rasulullah datang dan meminang Ummu Salamah ini gitu kan. Lalu kemudian Ummu Salamah kayak masih terkejut
kaget, speechless, dia dipinang oleh Rasulullah, lalu kemudian ia menjawab iya gitu kan. Dan begitu juga dengan Salamah, Salamah juga menyetujuinya, dan akhirnya setelah mereka menikah, mereka membangun keluarga yang harmonis gitu kan di kota Madinah. Mungkin sekian dulu ceritanya Ummu Salamah atau Hindun. Semoga kalian suka sama ceritanya. Dan jangan lupa pantengin terus ceritanya Ummu Salamah, karena aku bakal bikin dua part. Jadi ini part pertama dan besok part kedua insya Allah. Thank you yang udah nonton video aku sampai pada saat ini. Please, aku mohon banget buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan aku bakalan seneng banget kalau kalian itu udah like, komen, subscribe gitu kan. Terus kemudian kayak kasih aku motivasi dan juga semangat buat ngupload video setiap hari, dan juga buat bikin konten apa lagi sih yang kiranya emang cocok buat aku. So, udah gitu aja dulu. Semoga kita ketemu besok. So, see you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.